siap semuanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ini tidak untuk kita saja, untuk Pak Polisi juga ya, terutama Pak Polisi malahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Kita belum merdeka. Bapak Ibu sekalian, tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo untuk masa paling terakhir. Betul Pak? Bapak kayaknya mau teman saya nih ya. Saudara-saudaraku sekalian, saya belum mau masuk pokok perkara ya. Saudara-saudara sekalian, kita umat Muslim Indonesia, bangsa Indonesia adalah pendukung perjuangan Palestina. Betul? Oleh karena itu, hari ini, hari Jumat, kita jadikan hari kemarahan dunia atas meninggalnya ya seorang kepala biro politik Hamas yang selalu memperjuangkan Palestina. Ya, dan Indonesia juga memperjuangkan Palestina sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau adalah Syekh Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyeh yang syahid tanggal 31 Juli 2024 di Teheran. Saudara-saudaraku sekalian, mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah Allah menerima beliau sebagai syuhada. Saya juga ingin mengatakan kesempatan ini ya, kapan lagi? Ya, momentum ini akan kita ambil untuk memberi sentilan. Saya ingin menyentil masjid yang kita cintai, Masjid Istiqlal. Ya, mengapa perlu menyentil? Saya ingin mengatakan kita sedang berjuang agar Palestina merdeka sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu sangat tidak etis dan tidak bijak apabila The Voice of Istiqlal bekerja sama dengan ACJ, yaitu American Jewish Community. Betul? Ya, hentikan semua kerjasama yang sama sekali memberikan mudarat kepada perjuangan Palestina. Ya, saya ingin mengatakan tolong perhatikan ini. Ya, baru di pemerintahan Joko Widodo ada hubungan kerjasama dengan Jewish-Jewishan kayak gitu. Tidak akan ada kerjasama sepanjang Palestina tidak merdeka. Merdeka! Saudara-saudaraku sekalian, baiklah kita akan masuk kepada pokok persoalannya, bahwa hari ini kita semua berkumpul dalam rangka 2 bulan lagi Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia dan juga ke-8 akan menyelesaikan masa baktinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tadi malam, tepatnya di istana, beliau mengundang banyak majelis taklim, tokoh agama dan segala macam yang tentu saja dekat dengan istana untuk menyatakan permohonan maaf kepada bangsa Indonesia. Kurang lebih dia mengatakan mohon maaf tidak bisa memuaskan setiap orang. Ya, soal permintaan maaf sudah kewajiban manusia saling memaafkan. Akan tetapi ini bukan soal maaf-maafan lebaran ya. Ini adalah 10 tahun pertanggungjawaban soal kepemimpinan. Saudara-saudaraku sekalian, Joko Widodo adalah politisi yang bukan konglomerat, yang bukan pemilik partai, dan bukan pula seorang aktivis. Ya, dia mendapatkan dukungan itu berdasarkan kemampuan dia menggait partai politik seperti Golkar, Nasdem, Partai Menengah, dan Partai Bawah. Ya, untuk mendapatkan pemilih Muslim. Lalu dia menggait Ma'ruf
Amin untuk menjadi wakil presiden Sabah guna mendapatkan suara pemilih Islam. Apakah itu salah? Boleh-boleh saja. Akan tetapi apa yang terjadi dalam pemerintahannya, mari kita sama-sama mencatat. Saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya yang bodoh itu siapa? Yang bodoh itu sebagian daripada bangsa ini yang nyata-nyata memilih orang yang sudah menyatakan bahwa di periode kedua ini dia tidak akan memperdulikan atau memfokuskan kepada hak asasi manusia dan pemeliharaan lingkungan. Itu dia sampaikan ya. Kenapa? Karena dua faktor ini menghambat investasi dan pembangunan. Kurang ajar kan? Ya. Nah, dia mengatakan bahwa dia akan lebih mementingkan infrastruktur dan investasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pelemahan KPK. Ya, oleh karena itu, dengan dilemahkannya KPK, dia berkoordinasi dengan DPR, maka dibentuklah sebuah revisi undang-undang KPK yang isinya melemahkan KPK. KPK tidak lagi menjadi sebuah lembaga independen yang super body, melainkan sebuah lembaga yang menjadi rukun bagian dari eksekutif dengan presiden sebagai pengendali dan penentunya. Hebat tidak? Walhasil apa yang terjadi? KPK menjadi alat pukul bagi lawan-lawan politik. Itu fakta atau cerita? Fakta. Ya, sudah terbukti siapa saja ketua partai yang hari ini berada di posisi dia. Ya, semua memihak kepadanya. Mengapa? Karena kalau kata Bang Rocky Gerung itu, di dalam satu Jokowi ada dua. Satu sprindik, satu lagi kartu-kartu janji. Sprindik kita sudah tahu. Lu awas lu ya, paham kan maksudnya? Ini alat pukul dan itu berbahaya ya. Untuk pertama kalinya Indonesia tidak lagi menjadi negara demokratis, walaupun diklaim pemimpinnya dipilih dengan cara demokratis. Tuh, saudara-saudara sekalian, tidak hanya KPK ya, akan tetapi jaksa dan polisi ikut-ikutan dimasukkan dalam perjuangan mereka tersebut. Semua menjadi alat pukul, ya. Betul. Nah, apalagi ada 75 undang-undang, peraturan-peraturan disinkronkan, dihilangkan, ya maknanya kegunaannya jika itu merugikan investor. Dibentuklah Omnibus Law dan ini sangat merugikan pihak rakyat yang terdampak dan buruh serta lingkungan, tetapi sangat menguntungkan investor asing. Jokowi memberikan karpet merah dan kemanjaan kepada semua oligarki. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi negara kita bukan negara demokrasi, melainkan pembalikan demokrasi. Apa cirinya? 4 ciri negara yang terbalik demokrasinya. Pertama, sistem hukum yang tidak imparsial, ya sangat memihak. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yang sangat berlebihan. Yang ketiga, birokrasi yang tidak netral. Dan keempat yang paling penting berkenaan dengan para YouTuber ini. Kalianlah pahlawan kami karena media massa tidak lagi independen. Mau bukti? Mau bukti? Apakah di sini ada TV One? Apakah di sini ada RCTI? Adakah di sini TV 7? Adakah SCTV? Metro TV? Tidak ada. Mereka tidak akan pernah mau meliput kalian. Mengapa? Karena mereka sudah terkooptasi oleh pemerintahan Joko Widodo. Jadi YouTuber sekalian, kalian akan dicatat dalam sejarah sebagai pejuang hari ini bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, ingat baik-baik, jika dahulu ada pahlawan kemerdekaan, hari ini ada pahlawan mempertahankan kemerdekaan. Kau YouTuber, hidup YouTuber. Baik, sekarang apa lagi? Saya ingin mengatakan, saudara-saudaraku sekalian, ibu-ibu, mama, ayo jangan sibuk sendiri. Ini adalah Jokowi. Dia memakai jaket oranye, bertanda bahwa orang ini adalah orang yang didakwa, ya orang yang ditersangkakan melakukan suatu tindakan kejahatan. Oke? Kalau sudah kayak begini, harusnya Jokowi paham, rakyat ini menaungi Anda. Rakyat ini merasakan bahwa perjuangan Anda menjadi presiden itu hanya memerdekakan diri Anda sendiri. Saya mau bertanya kepada Anda, siapa yang pada hari ini dalam pemerintahan Jokowi paling merasa enak? Siapa?
Siapa yang merasa enak di zaman Jokowi? Jokowi sendiri, keluarganya, kroninya, oligarki dol, dan rakyat semuanya menderita dol. Saudara-saudaraku sekalian, perlu Anda ketahui, biaya pendidikan yang 20% itu pada hari ini pemerintah menurut Hakim Sazli Isra, dengerin ya, menurut Hakim Mahkamah Konstitusi Sazli Isra, bahwa negara tampaknya sudah coba-coba untuk meninggalkan kewajiban terhadap pendidikan. Biaya UKT sampai 50 juta per semester, kurang ajar, kurang ajar. Apakah kau tidak tahu bahwa pasal pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara mencerdaskan kehidupan bangsa? Mau contoh lain? Hari ini fakir miskin, ya, anak terlantar menurut pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dipelihara oleh negara. Tapi siapa yang memelihara fakir miskin? Trotoar, jalanan, pasar-pasar, terminal. Kau lihat di sana. Di sanalah semua anak-anak kita yang terlantar dan akhirnya terkena narkoba dan sebagainya. Ya, ingat baik-baik. Lalu apalagi? Jokowi dari kekuasaannya selalu semuanya mengancam. Betul atau tidak? Masih ingat Anda apa yang dia katakan? Dalam Pilpres kemarin dia mengancam para pemimpin daerah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Saya tahu semua. Saya punya PIN, katanya gitu. Itu adalah statement paling bodoh di dunia, ya. Paham Anda? Ya. Herannya dengerin ini. Dia mempunyai data tentang PIN, kiri, kanan, atas, depan, belakang, ya, sehingga kepala daerah pada ketakutan. Tapi begitu Ketua BPN 2I, siapa Benny Ramdhani mengatakan bahwa yang merupakan otak daripada judi online bernama Mr. T, dia lalu kaget. Kok gampang banget kaget ya? Kenapa yang itu kaget? Kenapa yang itu kaget? Berarti ini yang dimaksud dengan selected outrage, kemarahan yang pilih-pilih, ya, betul. Baik saudara sekalian, akan banyak yang ngomong. Saya mau mengakhiri, ya, orasi saya dengan satu saja. Saudara-saudara sekalian, mama dengerin ini. Suatu ketika pada tahun 1966, yang tercinta presiden kita yang paling cerdas, paling tampan, baik walaupun ada kekurangan dan pasti banyak kekurangannya, Insinyur Soekarno, ayah dari Megawati, diwawancara oleh seorang wartawan dari Prancis. Tahun berapa tadi? Nyemak apa enggak nih? 1966. Apa kata daripada wartawan Prancis tersebut? La vie de moi. Ya, ini bahasa Prancis, kita ngerti ya. La vie de moi. Artinya apa? Pak Soekarno, bagaimana negara Indonesia di masa depan? Bung Karno sambil menerawang mengatakan demikian. La vie de moi, negara saya yang akan datang, dengan sangat optimis dia mengatakan, negaraku kaya, negaraku hebat, rakyatnya bersatu, rakyatnya adalah rakyat yang luar biasa, rakyatnya pekerja keras, negaranya diapit oleh dua lautan dengan kekayaan alam. Ya, maka pasti negaraku akan brilian. La vie de moi brilian. Seandainya beliau hari ini masih hidup, apakah Soekarno akan berkata yang sama melihat seorang Joko Widodo yang begitu royal memberikan penghormatan kepada keluarganya berupa tokoh nasional kepada anaknya, menantunya, istrinya dan sebagainya. Lalu telah berhasil meloloskan putranya untuk menjadi wakil presiden ke-14 Republik Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, kalian yang memegang keputusan, kalian yang mengetahui, kalianlah yang memutuskan. Hari ini ada Mbak Ida, Mbak Esa, Mbak Tita, Mbak Desi, semuanya mama. Kalian adalah pahlawan bagi Indonesia. Jangan berhenti sampai 2 bulan lagi Jokowi menyelesaikan, dan jangan biarkan dia melenggang bebas. Harus dia